Pintar, selamat datang di Fitur AP Live. Bertemu lagi dengan Kak Ella, Tektor Geografi kalian. Nah, kali ini kita bakalan membahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Ak Pintar. Nah, sobat, langsung saja yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Adalah soal TKA Sosum tentang interpretasi citra. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan interpretasi citra? Interpretasi citra adalah kegiatan untuk mengidentifikasi objek yang ada pada citra. Nah, untuk mengidentifikasi suatu objek pada citra dibutuhkan yang namanya unsur-unsur citra. Untuk memudahkan kalian menghafalkan unsur-unsur citra, Kak Ella punya singkatan pintarnya. Singkatannya adalah Babe Rosi Kuatla. Ba bayangan, B bentuk, Rorona si situs, Q ukuran, A asosiasi, T tekstur, La pola. Nah, kita langsung saja lihat soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah konfigurasi objek citra dapat dipahami dari, kita lihat ini ya, pilihan jawabannya ya. Rona ini adalah pantulan dari suatu objek. Biasanya dinyatakan dalam cerah, terang, atau gelapnya suatu objek. Kemudian ukuran. Ukuran ini adalah panjang, luas, atau tingginya suatu objek yang ada dalam citra. Kemudian bayangan. Bayangan ini sifatnya menyembunyikan bentuk dari suatu objek di daerah yang gelap. Kemudian bentuk. Nah, bentuk ini merupakan kerangka suatu objek atau konfigurasi suatu objek. Misalkan saja bentuknya bangunan sekolah. Biasanya kerangkanya berupa huruf I, L, atau U. Kemudian contohnya lagi seperti kerangka lapangan. Biasanya bentuknya adalah persegi panjang. Nah, jadi bentuk ini merupakan kerangka suatu objek atau konfigurasi suatu objek. Kemudian pola ini adalah struktur suatu ruang. Struktur ruang. Biasanya pola ini dengan pola yang memanjang, pola yang menyebar, atau pola yang berkelompok. Jadi jawaban dari soal ini yang benar adalah bentuk, yang merupakan kerangka atau konfigurasi suatu objek. Begitu Sobat Pintar. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Sosum tentang sistem informasi geografis. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis adalah suatu teknik untuk memproses, untuk menganalisis, untuk memanipulasi dan menyajikan data-data spasial terkait dengan permukaan bumi, Sobat. Nah, Sobat, sistem informasi geografis memiliki banyak sekali manfaat. Langsung saja kita lihat soalnya.
Di sini pada soal ditunjukkan bahwasanya sistem informasi geografis punya manfaat untuk menunjukkan vegetasi, kemudian menganalisis peristiwa epidemik, dan juga untuk perkembangan populasi spesies, untuk mengetahui perkembangan populasi spesies. Nah, manfaat ini merupakan manfaat SIG dalam bidang apa nih Sobat? Kita lihat satu persatu ya. Pilihan jawabannya di bidang lingkungan Sobat. Di bidang lingkungan ini, sistem informasi geografis digunakan untuk menentukan vegetasi yang subur dan vegetasi yang tidak subur atau kurang subur. Kemudian digunakan untuk menganalisis kesehatan lingkungan dan juga penduduk. Kesehatan lingkungan dan juga penduduk ini bisa dilihat dari keadaan sungai dan pemukiman penduduk pada citra. Kemudian juga bisa digunakan untuk menentukan perkembangan dan distribusi spesies di suatu wilayah. Nah, kemudian di bidang ekonomi nih Sobat. Di bidang ekonomi, sistem informasi geografis memiliki manfaat untuk penentuan lokasi industri. Kemudian juga penentuan bahan baku yang dekat dengan industri. Dan juga untuk menganalisis distribusi barang dan jasa. Kemudian di bidang pertanian nih Sobat. Di bidang pertanian ini, sistem informasi geografis bisa untuk menganalisis tanaman pertanian yang subur dan yang tidak subur. Kemudian juga bisa untuk menentukan lahan pertanian yang potensial dan lahan pertanian yang kritis atau yang kurang potensial. Kemudian di bidang pertanian ini juga bisa digunakan untuk menganalisis pertanian berkelanjutan. Kemudian Sobat, di bidang transportasi nih. Di bidang transportasi ini, sistem informasi geografis memiliki manfaat untuk penentuan pembangunan jaringan jalan, penentuan jalan-jalan utama untuk menuju ke pusat kota, dan juga untuk menganalisis kemacetan. Nah, di bidang pemerintahan nih Sobat, jadi di bidang pemerintahan, SIG itu juga punya banyak sekali manfaat. Nah, beberapa manfaat di bidang pemerintahan itu seperti untuk menganalisis tata ruang kota, kemudian untuk menentukan distribusi bantuan sosial, dan juga untuk mengetahui persebaran penduduk. Jadi, dari yang sudah dijelaskan sama Kak Ella tadi, di sini manfaat SIG untuk menunjukkan vegetasi, menganalisis peristiwa epidemik, perkembangan populasi spesies merupakan manfaat SIG di bidang lingkungan. Jawabannya A. Begitu Sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Sosum tentang jagat raya, khususnya tentang galaksi. Nah, Sobat, di sini ditanyakan struktur galaksi Bima Sakti. Nah, Sobat, bentuk-bentuk galaksi di dalam jagat raya ada 4, yaitu ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya spiral berbatang, ada yang bentuknya elips, dan ada yang bentuknya tidak beraturan. Bentuk spiral adalah galaksi yang memiliki roda cakram. Dan memiliki lengan-lengan yang keluar dari pusat yang terang. Nah, contoh dari galaksi spiral ini adalah galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi spiral berbatang ini sama spiral. Bedanya kalau spiral berbatang, lengan-lengannya yang keluar dari pusat itu bentuknya
lengan-lengannya lonjong dan patah-patah. Jadi putus-putus ya ini lengannya. Lengan. Kemudian galaksi yang bentuknya elips. Nah, galaksi yang bentuknya elips atau lonjong, ini banyak sekali macamnya sobat. Ada yang bentuknya itu seperti telur onta. Ada yang bentuknya seperti bola basket raksasa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari galaksi elips atau lonjong. Nah, contoh dari galaksi elips ini adalah galaksi M87. Kemudian yang terakhir adalah galaksi tidak beraturan. Galaksi tidak beraturan ini terdiri dari miliaran bintang-bintang yang terdiri dari gas dan debu, sobat. Jadi bentuknya itu tidak beraturan. Gas dan debu, yang terdiri dari gas dan debu. Nah, jadi ini terdiri dari miliaran bintang, kemudian terbentuk dari gas dan debu. Nah, contoh dari galaksi tidak beraturan adalah galaksi Magellan. Nah, sobat, langsung saja kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah struktur galaksi Bima Sakti. Nah, tadi sesuai yang sudah dijelaskan dari Kak Ella tadi, galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang bentuknya spiral. Spiral ya. Jadi jawabannya B, spiral. Begitu sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Sosum tentang teori pembentukan permukaan bumi. Nah, Sobat, langsung saja kita bahas soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah lempeng Laurasia terpecah menjadi. Jadi, Sobat, waktu itu ada yang namanya teori Laurasia dan Gondwana yang dikemukakan oleh Edward Swiss. Jadi Edward Swiss ini menyatakan bahwa dulunya benua itu hanya ada dua benua sobat, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Kemudian dua benua ini terpecah lagi sobat. Untuk benua Laurasia, ini dia membentuk benua-benua yang ada di belahan bumi bagian utara. Kemudian kalau Gondwana membentuk benua-benua yang ada di belahan bumi bagian selatan. Jadi bentukan dari Laurasia ini terpecah menjadi benua Asia. Jadi sebagian dari Asia ya sobat. Kemudian Amerika Utara, Eropa. Nah, untuk Gondwana yaitu dia terpecah di belahan bumi bagian selatan, yaitu sebagian dari Asia, kemudian Amerika Selatan, Afrika, kemudian Australia, dan Antartika. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Lempeng Laurasia terpecah menjadi, Laurasia itu di belahan bumi utara, Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Jadi jawabannya adalah C, Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Begitu sobat.
Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Sosum tentang gerakan tektonisme. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan gerakan tektonisme? Gerakan tektonisme disebut juga sebagai gerakan diastropisme, yaitu gerakan vertikal maupun horizontal yang dapat merubah relief permukaan bumi yang diakibatkan oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, sobat, tektonisme ini menyebabkan dua gerakan, yaitu ada gerak orogenesa dan gerak epirogenesa. Gerak orogenesa adalah gerakan tektonisme yang sangat cepat dan di wilayah yang sempit. Nah, contoh bentukan dari gerakan orogenesa ini adalah lipatan dan patahan. Kemudian gerakan epirogenesa. Gerakan epirogenesa ini adalah gerakan tektonisme lambat dan di wilayah yang luas. Contoh gerakan epirogenesa. Nah, gerakan epirogenesa ini ada dua macam, sobat. Ada epirogenesa positif, ada epirogenesa negatif. Gerakan epirogenesa positif adalah gerakan yang menyebabkan permukaan air laut itu seolah-olah naik dan daratan turun. Kemudian kalau epirogenesa negatif itu sebaliknya, sobat. Jadi seolah-olah permukaan air laut turun dan daratan naik. Seperti itu, sobat. Nah, kita lihat soalnya tadi. Yang ditanyakan di sini adalah gerak epirogenesa dan orogenesa adalah proses. Nah, sesuai sudah dijelaskan oleh Kak Ella tadi, orogenesa dan epirogenesa merupakan proses tektonisme atau diastropisme. Jadi jawabannya adalah E, sobat, diastropisme. Begitu, sobat. Nah, sobat, itu tadi beberapa pembahasan soal-soal TUU-UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam proses belajar mandiri di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan TUU-UTBK-nya pada episode berikutnya. Jangan lupa Sobat Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.